Kisah dakwah 25 Rasul. 1. Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Pada mulanya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya. Namun mereka berdua tergoda oleh tipu daya dan dusta syaitan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka diturunkan ke bumi karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa setan itu selalu menginginkan manusia agar terjerumus dalam kesesatan dan kebohongan. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib, yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agar kaumnya melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, dan seluruh kekayaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir, yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun sebagian besar dari mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyombongkan diri dan berani kepada Nabi Nuh karena merasa memiliki kedudukan, kekayaan dan kepandaian melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai pelajaran bagi umat manusia berikutnya, Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir disertai angin topan yang sangat hebat. Saat itu kaumnya banyak yang tenggelam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka hidup makmur, sejahtera dan bahagia. Dalam waktu yang singkat kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang besar. Namun kemakmuran itu tidak membuat mereka bersyukur. Mereka menjadi sombong, dusta dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah, mengajak mereka kembali taat, jujur dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebagian besar dari mereka tetap zalim dan ingkar. Allah kemudian mengirimkan azab berupa angin dingin yang sangat kencang disertai petir yang menyambar-nyambar sehingga memusnahkan kaum Ad. 5. Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Samud yang terjerumus dengan menyembah berhala. Nabi Saleh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaum Samud sangat sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengirimkan azab berupa suara bergemuruh dari gempa yang luar biasa sehingga memusnahkan semuanya. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah.
Dengan Siti Hajar, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Ismail, sedangkan dengan Siti Sarah, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah yang dibantu oleh anaknya bernama Nabi Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah atau Baitullah yang dikenal dengan Makam Ibrahim. 7. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Mereka memiliki kebiasaan berhubungan seksual dengan sesama jenis. Mereka senang melakukan kejahatan-kejahatan, perampokan, serta pembunuhan. Allah kemudian memberikan azabnya kepada kaum Nabi Lut alaihissalam berupa hujan batu dari tanah yang panas. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu beliau bernama Siti Hajar. Beliau adalah seorang yang sangat sabar, penyantun, serta berhati lembut. Beliau selalu menepati janji. 9. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di desa Habrun. Beliau mempunyai putra Al-Ais dan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Yakub menikah dengan dua perempuan kakak beradik bernama Laila dan Rahel. Perlu kalian ketahui bahwa pada zaman itu menikahi dua perempuan bersaudara tidak dilarang. Dari pernikahannya dengan Rahel itu, Nabi Yakub memiliki dua anak, yakni Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Dengan kelebihannya itulah pada akhirnya menghantarkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Saat beliau menjadi bendahara kerajaan negeri Mesir dipimpin oleh Raja Kifir yang tidak lain adalah suami Julaikha. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas membentang. Allah memberikan ujian dan cobaan yang akhirnya semua hartanya lenyap seketika. Ia juga ditimpa penyakit kulit yang luar biasa sehingga dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang di penampungan sampah Bani Israel. Sekujur tubuhnya banyak dihinggapi berbagai macam serangga. Nabi Ayub alaihissalam menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan beliau menambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam bergelar Khatibul Anbiya yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian. Kala itu penduduk Madian menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Penduduk Madian menolak dan mendustakan ajakan dan ajaran Nabi Syuaib alaihissalam tersebut, sehingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan mereka.
14. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta menjadikan penduduk yang terpecah belah. Fir'aun sangat menindas rakyatnya dan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini semua dilakukan karena ia percaya pada ramalan bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang menggantikan tahtanya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan petunjuk agar dihanyutkan di sungai Nil. Ternyata dia diambil oleh para pembantu Fir'aun dan dibawa ke istana. Akhirnya ia dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun. Setelah dewasa, Nabi Musa berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Setelah Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah Toa, maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. 15. Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah seorang yang saleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Mereka diutus untuk Bani Israel. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam. Beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan, karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. 17. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, Jalut berlaku sewenang-wenang, menindas serta mengusir Bani Israel. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam, antara lain adalah dapat melunakkan besi dan gunung-gunung, serta burung-burung bertasbih kepadanya. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihi salam. Beliau memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Mereka dapat diatur dan berbaris dengan tertib. Beliau pula dapat mengerti bahasa burung dan semut. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Beliau diutus untuk kaum Ba'al-Bak, menyembah berhala yang bernama Baal berasal dari Panisia. 20. Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel. Beliau membawa risalah kenabian menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Umatnya banyak yang berbuat durhaka kepada Allah. 21. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihissalam diberi gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Umat Nabi Yunus alaihissalam banyak yang durhaka kepada Allah, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Nabi Yunus dilemparkan ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Atas pertolongan Allah, Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus yang sangat besar dimuntahkan kembali hingga terdampar di daerah yang tandus dan tidak ada makanan apapun kecuali pohon yaktin, sejenis labu. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihissalam diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah dan tidak pernah putus asa. Setiap berdoa, beliau selalu memohon agar memiliki seorang anak yang nantinya akan melanjutkan tugasnya menyeru umat kepada kebenaran. 23. Nabi Yahya alaihissalam.
Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam yang melanjutkan risalah ayahnya. Sejak kecil ia terpelihara atau terjaga dari perbuatan syirik dan maksiat. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam sekarang, yaitu mengesahkan Allah. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun yang berjumlah 12 orang. 25. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat lemah lembut, suka menolong, dan selalu berkata jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW mengubah kepercayaan bangsa Arab Quraisy dan adat istiadat dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus, menyendiri dan beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.